ulama, para ustadz, para pemuka agama untuk menyampaikan ayat Quran ini bahwa tanah itu semuanya adalah milik orang Israel. Jadi kalau Palestina dikasih sebagian itu udah bersyukur mestinya. Kenapa harus minta lebih banyak dengan perjanjian Balfour, dengan pengumuman kemerdekaan di Aljazair bulan November tahun 85 itu bahwa Palestina merdeka. Jadi sampai sekarang nggak pernah mengaku merdeka, itu kan namanya nggak bersyukur. Ada duta besarnya di sini kok, malah minta-minta sumbangan. Jangan-jangan duta besar ini Hamas pula ini. Ya, seperti video singkat yang telah kita saksikan di depan, bagaimana ada seorang ibu yang disebut Umi berani menjelaskan serta memaparkan apa yang dia pahami dari buku yang dia yakini, yaitu Al-Quran, mengenai bangsa Israel yang sekarang ini sedang berperang melawan Hamas dari Palestina. Nah, menurut penjelasan ibu ini, dari apa yang dia pelajari di dalam Al-Quran, ternyata bangsa Israel itu adalah bangsa yang berhak atas tanahnya. Karena menurut ceritanya bahwa tanah yang diinjak oleh bangsa Israel itu adalah tanah yang diberikan oleh Allah kepada bangsa yang dikasihinya. Nah, untuk lebih jelasnya, lebih lengkap lagi, bagaimana pemaparan atau penjelasan daripada Umi ini mengenai bangsa Israel menurut keyakinannya, kita saksikan video berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Umi mau berbicara tentang kebenaran dalam Al-Quran. Ini Umi berada di Masjid Al-Mu'awana. Umi sudah berada di masjid ini dari jam 11:30, menunggu sampai asar sambil membaca Quran, memahami terus menerus. Hidup Umi seperti itu. Ini bisa dilihat ayat 101 sampai dengan 104 surat Bani Israel atau surat Al-Isra atau surat ke-17. Karena gengsi dong kalau bilang surat Bani Israel. Dari kecil Umi diajarkan Buya di Sumatera Barat itu surat Bani Israel. Dan pernah juga belajar ngaji di Jambi. Surat Bani Israel. Gengsi surat Al-Isra atau surat ke-17 ayat 101 dan sampai 104. Di situ Allah memerintahkan Musa atau Moses untuk membawa Bani Israel menyeberang dari Mesir. Maka sampailah di suatu tempat di tanah terjanji itu. Di situ Allah berfirman di ayat 104-nya. Allah berkata bahwa disinilah negerimu, disinilah kamu tinggal sampai kamu dibangkitkan nanti kembali di tempat yang berbeda-beda. Maksudnya mungkin karena perkawinan atau karena merantau atau karena datang ke Indonesia atau ke Amerika gitu. Nah, Umi cari ayat-ayat tentang Palestina, tentang Palestina nggak ada, udah bertahun-tahun, puluhan tahun. Mau bertanya kemana? Karena perserikatan benci Yahudi itu sudah diajarkan sejak orang Islam itu masih kecil. Jadi tidak ada di Quran ini ayat tentang kebencian, tapi orang yang membenci punah emang ada. Inna syani akawal abtar. Oleh karena itu, jangan pernah berharap bahwa Israel itu akan kalah. Ingat tanggal 7 Oktober dia diserang tanpa sebab dan sampai korban 1.400 orang. Umi kira bangsa manapun, orang manapun, kalau diperlakukan seperti itu oleh Hamas itu adalah organisasi di dalam tubuh Palestina itu sendiri. Organisasi garis keras, organisasi teroris.
kalau boleh dikatakan, dan tak segan-segan membantai kaumnya sendiri juga sesama Islam. Sudah banyak bukti. Nah, oleh karena itu Umi berharap para ulama, para ustadz, para pemuka agama untuk menyampaikan ayat Quran ini, bahwa tanah itu semuanya adalah milik orang Israel. Jadi kalau Palestina dikasih sebagian itu udah bersyukur mestinya. Kenapa harus minta lebih banyak? Dengan perjanjian Balfour, dengan pengumuman kemerdekaan di Aljazair bulan November tahun 85 itu, bahwa Palestina merdeka. Jadi sampai sekarang nggak pernah mengaku merdeka, itu kan namanya nggak bersyukur. Ada duta besarnya di sini kok, malah minta sumbangan. Jangan-jangan duta besar ini Hamas pula ini. Oh, terus ada perwakilan di PBB, gitu. Jadi karena itu, tolonglah para ulama, para pemuka agama, para agama Islam maksudnya, ustadz dan bahkan menteri agama sendiri. Kan Anda itu sebagai ketua Banser itu maksudnya Jokowi nempatkan itu kan biar agak bagak lah kata orang Padang tuh. Katakan yang benar gitu loh. Namanya juga Banser gitu loh, bahwa lihat ayat 101 sampai 104 itulah tanah itu, tanah Yerusalem itu keseluruhannya milik Israel kok. Tapi karena dikeroyok dunia, entah apa itu penyakit keroyok itu. Tapi Umi juga tahu penyebabnya itu sebenarnya, nanti di lain kesempatan Umi akan bicara. Penyebab kebencian itu apa? Sampai semua ikut membenci, demo di sana sini membenci. Semoga Allah memberi kemenangan kepada kebenaran, itu janji Allah. Dan Allah berjanji pasti tidak akan mengusir orang-orang Israel atau Yahudi itu dari negerinya. Demikianlah, semoga mari kita sebarkan perdamaian, kasih sayang dan cinta untuk seluruh umat manusia, sebagaimana Allah dengungkan di dalam Al-Quran. Innallah bin nasi laraufur rahim. Allah sangat kasih sayang dan cinta pada seluruh umat manusia. Ingat itu. 2 kali disebut Allah di Quran. Demikian, semoga dapat dipahami, dan Umi tidak ada maksud apa-apa. Maksudnya cuma lillahi ta'ala, demi Allah menyampaikan kebenaran. Karena kebenaran itu memang pahit. Semoga bisa diterima. Barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita telah mendengarkan semua apa yang disampaikan oleh Umi yang sangat berani ini. Dan secara pribadi saya sangat bangga dan bersyukur ada seorang yang ternyata dari kalangan Muslim dengan berani untuk menyampaikan sebuah fakta dan kebenaran. Karena apa yang disampaikan oleh ibu ini semuanya itu berasal dari dalam buku yang mereka imani, yaitu Al-Quran. Nah, kalau ternyata di dalam Al-Quran sendiri telah dituliskan seperti apa yang disampaikan oleh Umi yang sangat berani ini, lalu kenapa umat Islam di seluruh dunia mencoba beramai-ramai untuk mengusir, bahkan meminta Israel untuk mengembalikan tanah yang sebenarnya adalah milik Israel sendiri, sesuai dengan isi Al-Quran. Bahkan di Alkitab pun juga dituliskan hal yang sama, bahwa tanah Kanaan itu adalah tanah perjanjian yang Allah akan berikan kepada keturunan Abraham. Nah, saudara-saudaraku ini berkati oleh Tuhan, kiranya apa yang disampaikan oleh Umi atau ibu ini, saudaraku, boleh menjadi sarana atau alat untuk mengingatkan seluruh umat manusia di dunia ini, khususnya bagi Hamas, Palestina, dan Israel, agar mereka tidak lagi meneruskan perang ini. Terlebih-lebih lagi bagi semua umat Islam yang ada di seluruh dunia. Kalau ternyata di dalam Al-Quran sudah dituliskan, mengapa tidak harusnya ini dihidupkan, harusnya ini diwujudkan, bahwa memang Israel itulah yang berhak atas tanahnya. Nah, kita berdoa agar Umi ini diberkati dan disertai dan dijaga, dilindungi oleh Tuhan dari setiap niatan atau rancangan-rancangan yang jahat dari orang lain. Keberaniannya kiranya akan membawa dampak kedamaian bagi seluruh umat manusia dan bagi seluruh manusia yang ada di dalam dunia ini. Nah, kiranya video ini juga, saudara,
boleh menjadi berkat bagi siapapun yang menyaksikannya, dan oleh sebab itu bantu share dan bagikan kepada setiap orang-orang yang saudara kasihi. Dan jangan lupa bagi saudara-saudara yang belum mensubscribe channel ini, silakan subscribe saudaraku dan nyalakan tombol loncengnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.